Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik untuk setiap kasih dan karunia-Nya dan penyertaan-Nya dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama keluarga kami masing-masing, di rumah kami masih secara online Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan ucapan syukur kami Yesus. Engkau sertai ibadah kami, Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Supaya biarlah nama-Mu saja yang bertahta Tuhan di atas puji-pujian dan penyembahan kami Yesus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menaikkan persembahan kita, syukur kita kepada Yesus yang telah berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami mau bawa kepadamu Yesus. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
mempersembahkan seluruh hidup kami, Yesus. Segenap tubuh, jiwa, roh kami, Tuhan. Yang terbaik dari dasar hati kami, Yesus, hanya untuk-Mu, Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lebih sungguh lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ini kami, Yesus. Ini kami, Tuhan. Ini persembahan kami, Yesus. Kami bawa yang terbaik hanya untuk-Mu, Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kami, Tuhan. Dari dasar hati kami yang mengalir dalam hati kami, Yesus, kami bawa hanya untuk-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. dapat kami balas kasih-Mu, Yesus. Haleluya.
Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah. Ini korban syukur kami Tuhan. Korban syukur. Haleluya. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Ini syukur kami, ini sembah kami Tuhan. Kiranya Kau layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji Kau lebih lagi Yesus. Bertahtalah dalam puji-pujian kami Tuhan. Kami yang siap memuji dan membesarkan nama-Mu, sama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita yang hidup. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Dia lebih lagi. Karena kita telah merasakan sukacita surga dalam setiap apapun situasi yang kita hadapi saat ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Mari kita mau beri salam ke mungkin istri, anak di kanan kiri, Bapak Ibu Saudara. Katakan kita punya Tuhan yang maha kuasa dan maha mulia. Haleluya. Kasih-Nya tidak dapat terlukiskan, tinggi dan dalamnya, panjang dan lebarnya kasih-Nya, karena Dia Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Haleluya. Tak terlukiskan kasih Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
di tahun yang baru ini kita mau lebih memikirkan lagi bahwa hidup kita sesungguhnya adalah benar-benar penyembahan bagi Tuhan. Bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia merupakan mimbar yang sesungguhnya. Kita sebagai orang pilihan biarlah kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa jadi berkat. Dan di tahun yang baru ini mari kita mau lebih sungguh lagi. Kita mau lebih berapi-api lagi. Biar Roh Kudus yang membakar hati kita. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami bawa kepadamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendirian Tuhan. Bila Engkau tidak beserta dengan kami Yesus, kami tidak mau berjalan sendirian Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Di tahun yang baru ini Tuhan, bahkan seumur hidup kami Tuhan, kami membutuhkan penyertaan-Mu. Bahwa sungguh Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu Yesus. Kami tidak mampu berjalan sendirian Tuhan tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan dalam setiap langkah yang kami ambil Yesus. Sungguh Tuhan kami tak mampu tanpa Engkau. Bahwa penyertaan-Mu sungguh berharga dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Bila Engkau tak beserta dengan kami, kami tak mampu berjalan sendiri. Haleluya. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku, langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu.
Pagi ini Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, tetap membawa kami, mengajar kami, membimbing kami di dalam keadaan yang sulit ini sekalipun. Kami yakin Tuhan selalu beserta dengan kami, Tuhan selalu memimpin kami. Biar melalui firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini, kekuatan-Mu menjadi milik kami, urapan-Mu menjadi milik kami. Kami semua rindu akan firman Tuhan. Kini Tuhan, kami siap buka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Seberapa banyak firman-Mu yang kami dengar, kami mengerti, Engkau meteraikan di dalam hati kami. Biar hati kami boleh dikuatkan dengan firman-Mu, dibakar api Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kini berfirmanlah untuk kami siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan di tengah keadaan pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini. Ya, baru-baru ini kita dengar orang tuanya jemaat meninggal, 2 hari kemudian disusul keluarganya juga meninggal. Ini menggambarkan betapa makin dekatnya ya keadaan pandemi ini mendekati kita. Ya, kalau dulu kita tetap dengar, ya, di sana, ya, tetapi sekarang kita dengar beritanya bukan lagi di sana, tetapi di sini, di tetangga kita, orang dekat kita. Ya, bahkan baru-baru ini 2-3 hari yang lalu, ya, orang tua dari pimpinan kami, istri pimpinan kami, papanya juga meninggal karena positif. Bahkan sekarang beberapa keluarganya masih menjalani isolasi. Ya, bahkan jemaat kita yang kita sayangi tinggal di tempat yang jauh, di kota yang lain, sudah dipanggil terlebih dahulu. Ini membawa kita akan kekhawatiran itu. Belum lagi posting-posting video, ya. Memang ada yang hoak, tetapi ada banyak juga yang benar. Tetapi kita nggak pusing mau video ini itu, tetapi yang jelas kekhawatiran di dalam diri kita itu ada. Ketakutan itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ya, sekalipun toh mungkin satu kali orang terdekat kita sendiri, mungkin orang tua, anak, segala macam yang terdekat dengan kita boleh terkena, harapan kita tetap sama Tuhan. Kita buka ya dari Injil Matius pasal 14 ayat ke-27. Matius 14 ayat 27. Ini adalah kisah tentang Petrus berjalan di atas air. Ya. Kita bacakan 14 ayat 27. Cukup singkat, tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini." Ya, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, kita akan pelajari dari perikop ini Yesus berjalan di atas air. Ini menggambarkan keadaan kita saat ini. Saya pelajari, saya ingat seperti inilah keadaan kita. Langit gelap karena malam. Ya, gelombang kehidupan mendera. Ya, ketakutan timbul menjadi kita buta, tidak melihat, tidak bisa melihat Tuhan. Keadaan kita menjadi gopoh, bingung. Mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Ya, gambaran itu cocok. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Ya, kalau kita lihat, ya, ayat ke-20, 23, demikian bunyinya.
ayat 23 demikian bunyinya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus menyuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam. Ia sendirian di situ. Ya. Firman Tuhan menggambarkan saat kejadian angin ribut itu adalah tengah malam. Hari sudah malam. Ya, keadaan kita seolah-olah malam. Ya. Seolah-olah gelap, kita tidak lagi tahu mana kehendak Tuhan, mana kuasa Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Biarlah kita semua mau melihat, ya. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sudah malam, sendirian. Ya, Tuhan Yesus tengah berdoa. Bagaimana dengan kita? Ya, nah kita lanjutkan. Kita akan periksa itu nanti lagi. Sekarang ayat 24 dulu. Yang menggambarkan keadaan kita. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Ketika dalam perjalanan murid-murid ke tengah danau, ya, ke tengah danau ini bukan ketenangan yang mereka dapat. Bukan perjalanan yang nyaman yang mereka dapat. Yang mereka hadapi adalah angin sakal. Angin sakal itu kalau dalam istilah perkapalan atau meteorologi adalah angin yang datangnya dari depan dari kapal itu. Ya, jadi kapal harus melawan angin. Ini nggak boleh sebetulnya. Jadi kalau ada begitu harus diatur sedemikian rupa supaya angin itu justru mendorong kapal ini laju. Jadi tidak boleh melawan angin. Ya, kalau tidak kapalnya akan seperti kuda lumping, kayak loncat-loncat kayak lumba-lumba, ya. Akhirnya bisa tenggelam kalau diterus-teruskan. Nah, itu keadaan angin sakal. Nah, kalau kita lihat pendukungnya ya, dari Injil Markus pasal 6 ayat 48a. Injil Markus 46 ayat 8a. 48a, ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, ya. Kalau di dalam Injil Matius tidak ada keterangan, cuma mengatakan murid ini diombang-ambingkan karena angin sakal, sudah. Tetapi didukung oleh Injil Markus bahwa murid-murid ini bekerja keras, ya, mendayung. Ya, berusaha mengendalikan kapal ini, berusaha maju. Ya, demikian juga kita sudah berusaha berjalan, ya, bekerja dengan maksimal, ya, dengan ngoyo istilahnya, ya, mendayung berat, ya, apalagi angin dari depan, ya. Jadi menggambarkan kehidupan yang tidak mudah yang dihadapi oleh murid-murid itu. Demikian juga kita. Dengan keadaan yang sulit ini, dengan keadaan yang membawa kita menjadi ke arah ketakutan, sudah berusaha keras, ya. Mungkin Bapak, Ibu yang bekerja boleh merasakan, ya, pekerjaan makin sepi, pekerjaan makin sulit, pendapatan berkurang. Ya, memang ada beberapa orang yang memang justru dengan keadaan ini makin kaya ada, ya, tetapi rata-rata, di atas rata-rata bahkan, mengeluh makin sulit. Kita lihat orang-orang jualan akibat PSBB, ya, bukan memprovokator, membawa apa? Nggak boleh ya, kita lihat jamnya dibatasi, karena pemerintah menginginkan rakyat ini cepat sehat. Rakyat ini boleh dijauhkan, boleh dipisahkan antara yang sakit dan yang tidak sakit, yang sehat, ya, supaya tidak ada penularan, ya. Nanti ditulari, sembuh, bermain lagi ke sana, bergaul lagi, kumat lagi, kena lagi, dan seterusnya, sehingga tidak selesai-selesai, ya. Inilah yang membawa kita, apa tindakan kita, ya. Ketika angin sakal itu datang
murid-murid mendayung, bekerja, ada usaha, ya. Tetapi usaha tanpa Yesus sia-sia. Usaha tanpa Yesus percuma, ngoyo ngotot, mungkin dapat bisa, ya, tetapi tidak akan membawa berkat yang berkepanjangan. Firman Tuhan mengatakan yang lain, bagaikan menyimpan uang di pundi-pundi yang bocor, ya. Ini jadi harus ada Tuhan. Di sini dikatakan, ya, ketika murid kira-kira jam 3 malam, ya, ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya. Tuhan Yesuslah yang mendatangi mereka. Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas bukit dan angin ribut itu datang, Tuhan Yesus bukannya nggak tahu keadaan mereka. Mungkin Tuhan Yesus mungkin secara visual manusia tidak melihat apa pasti, karena sudah beberapa mil jauhnya perahu itu ke tengah, di tengah gelap malam, di tengah gelombang. Tuhan Yesus mungkin nggak tahu apa yang dilakukan. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid itu saat itu diterpa gelombang. Ya, mungkin Tuhan Yesus di atas bukit, tetapi Tuhan Yesus bisa melihat di pantai, di bawah bukit. Kalau di tengah gelombang, di pantai pasti juga ada gelombang. Ya, jadi Tuhan kita, Yesus yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi juru selamat kita itu tahu keadaan kita. Ya, dia mengerti, dia menyadari, ya, kehidupan kita itu penuh kesulitan. Tengah dilanda gelombang di tengah malam, sudah mendayung, bekerja. Makanya tindakan Tuhan adalah mendekati. Ingat, keadaan apapun kita, baik sulit, baik mudah, baik susah, baik senang, Tuhan Yesus itu pasti mendatangi kita, pasti ada bersama dengan kita. Respon kita lah yang menjadi finishnya. Ya, kita lapar. Di sini ada makanan, di sana ada minuman. Kalau kita menyambut makanan ini, minuman ini, hilang lapar kita. Kita dipuaskan. Tetapi kalau kita tidak menjamah, tidak memakan, tidak mengambilnya, kita tetap lapar. Tuhan ada di dekat kita. Tuhan mendatangi kita. Tuhan justru sebagai anak Allah yang enak-enak duduk di surga, berdiam di surga bersama dengan Bapa, turun ke dunia ini dengan rupa manusia, dengan fisik manusia yang juga mengalami lapar, haus, dahaga, kesakitan ketika disalib, ditangkap, ya. Tetapi satu hal yang lain, yang beda, yaitu dia tidak berbuat dosa. Ya, jadi bagaimana dengan kita? Kita punya Tuhan yang boleh merasakan penderitaan kita, yang ikut tahu keadaan kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan, Yesus itu di depan pintu hati kita. Dia sudah mengetuk, bukan diam kemudian diam di depan pintu. Di dalam rumah nggak ada yang tahu. Kalau kita akan bertamu, pintu tertutup, kemudian kita sudah sampai di depan pintu, apa diam? Kita ketuk pintunya, supaya yang di dalam tahu, membukakan pintu dan masuk. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, di tengah kesulitan, di tengah gelombang malam, masa pandemi di mana kesulitan-kesulitan makin bertambah, ya, jangan dianggap orang Kristen nggak kena, jangan dianggap pendeta kebal terhadap virus ini. Tidak, sama dengan kita semua. Dengan kepercayaan lain, dengan agama yang lain, sama. Menghadapi resiko yang sama, menghadapi kesakitan yang sama, menghadapi kekhawatiran yang sama. Tetapi bagi kita harus ada bedanya. Jangan kekhawatiran itu justru menyesatkan kita. Ya, ayat selanjutnya, Mazmur 121 ayat yang kedua. Mazmur 121 ayat kedua. Pertolonganku adalah dari Tuhan.
Ingat, Tuhan sudah mendatangi. Kita mau ambil atau tidak? Atau seperti Daud ini, mengaku dengan iman, percaya dengan sungguh bahwa Tuhan yang menolongku. Pertolonganku datang darimu, dari Tuhan. Ya, Daud mengatakan dengan yakin, pertolonganmu dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32 tentang kekhawatiran hidup. Ya, apa yang akan aku makan, apa yang aku minum, dikatakan di Matius pasal 6 ayat 25 28. Apa yang akan aku minum, apa yang akan aku pakai. Ya, kekhawatiran demi kekhawatiran selalu menjerat kita. Ya, kita nggak tahu kita ini hidup sampai kapan. Ya, kalau Bapak Haryono sering mengatakan kita ini punya dua pasti, ketidakpastian. Pertama tidak pasti kapan, tapi ada yang satu lagi pasti, yaitu akan ketemu Tuhan juga. Ya, jadi bagi kita apa yang akan aku makan, apa yang akan aku pakai, ini semuanya menambah beban kita. Atau sebaiknya kita baca ya. Matius pasal 6. Matius 6 ayat 25 dan seterusnya ya. Ya, ayat 26, yang 25 tentang kekhawatiran, ke-25 nasihat firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di mata Tuhan, kita sangat berharga. Di mata Tuhan, kita disayang lebih dari binatang-binatang ini. Mari, ya, ayat 27 diberi nasihat lagi. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Kekhawatiran, kalau kita pelihara terus-menerus, tidak akan membawa kita pada jalan keluar. Khawatir boleh, siapa sih enggak khawatir? Semua khawatir, boleh. Tetapi jangan berlarut-larut sehingga membuat kita stres, kita membuat akhirnya sakit juga. Tapi kekhawatiran itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang dalam api. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, soal sandang, pangan, bahkan papan sekalipun. Ya, Tuhan tanggung, Tuhan jamin. Asal kita mau berserah. Buang kekhawatiran itu, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Biar supaya kita dengan hati yang lapang, dengan tanpa beban, boleh menghadap kepada Tuhan. Ya, Bapak Gembala sering memberikan ilustrasi, orang memikul barang, dipanggul berjalan, kemudian ditolong oleh temannya, oleh orang lain untuk naik ke atas kendaraan. Dia harus meletakkan pikulan atau bebannya itu ke mobilnya. Bukan tetap dipikul. Ya, berserah. Barulah orang ini bisa menikmati perjalanannya. Dia taruh barangnya di bagasi, dia taruh barangnya di atas truk, kemudian yang pikul ini ikut di samping sopir. Ya, duduk santai, cerita dengan sopir. Ya. Begitulah juga kita, serahkan beban hidup ini kepada Tuhan. Dan kita bisa mengobrol dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan lapang, dengan nyaman. Ya.
Kalau orang tadi itu membawa pikulannya di atas trek, malah mungkin terhuyung-huyung, jatuh, ya, tidak ada kenyamanan, justru tersiksa. Ya, mari, ya, kita kembali kepada Matius lagi, Matius 14 lagi. Sekarang kita sampai ke 26, ya. Ayat 26. Nah, ini celakanya. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Jangan sampai di tengah kegelapan kesulitan, di tengah gelombang kehidupan, kita tidak mengenal Tuhan lagi. Kita tidak tahu Tuhan lagi. Ya, atau bahkan tahu tetapi kita tinggalkan karena ada sesuatu. Sesuatu di sini saya gambarkan, mungkin tahu istilahnya zaman sekarang orang pinter. Kenapa mereka dibilang orang pinter? Karena kita bodoh yang mau datang kepada dia. Ya, makanya disebut dia yang pinter, kita yang bodoh. Ya, tapi mari jangan sampai mata kita buta, tidak mengenal Allah. Sebab ingat, iblis sekalipun mampu membuat mukjizat. Bukan hanya Tuhan yang bisa membuat mukjizat, tetapi iblis pun bisa membuat mukjizat. Ya, ketika Ayub berbicara dengan Elifas, Elifas mengatakan, "Aku melihat satu roh yang lewat." Roh huruf kecil, kita baca aja. Dari Ayub pasal 4. Ayub 4 ayat yang ke-14. Ayub 4:14. Aku terkejut dan gentar. Ini ketika Ayub bercerita-cerita dengan Elifas. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegakkan bulu romaku. Ia berhenti seperti rupa, tetapi rupanya tidak ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Ya. Iblis sekalipun mampu memperlihatkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa, pertama, dia ditunjukkan, ya, batu untuk menjadi roti. Kemudian dibawa ke bubungan bait Allah. Kemudian dibawa ke gunung tinggi. Ya. Ketika dibawa ini apa berjalan? Ketika dibawa dari padang gurun, ditunjukkan batu ini jadikan roti. Ketika dibawa ke bubungan Allah, apa Tuhan Yesus disuruh jalan, ayo menek sana? Tidak, langsung dibawa. Jadi dengan suatu keajaiban, jadi ada suatu peristiwa mistis, ya, atau peristiwa ajaib. Ya, tahu-tahu di padang gurun, tahu-tahu di atas bubungan bait Allah, tahu-tahu ada di atas bukit untuk ditunjukkan kerajaan dunia. Mampu, ya, setan ini mampu menunjukkan hal-hal yang aneh, menunjukkan hal-hal yang ajaib. Ya, jangan sampai kita dibutakan. Ya, jangan sampai dibutakan. Oh, di sana ada orang pinter, di sana ada orang pinter, kita ikut. Istilah sekarangnya bukan yang populer, bukan orang pinter kadang-kadang. Apa ya? Alternatif. Ya, alternatif. Ya, kalau alternatif minum herbal sih ya bisa-bisa aja. Tetapi alternatif tahu-tahu di situ ada praktek yang lain. Praktek paranormal, praktek perdukunan. Ya, ini semua jangan sampai justru membutakan, tidak melihat Tuhan. Malah mengatakan Tuhan itu hantu. Ya,
Ini yang harus kita tanamkan di hati kita, bahwa iman kita itu jangan sampai meleset. Iman kita itu jangan sampai salah jalan. Ya. Karena nekat dan iman itu bedanya tipis. Ya. Iman dan nekat tipis. Nekat, wis opo jari nih. Ya, aku punya Tuhan kok. Wis gak apa-apa, maju aja. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Ya. Kita bisa melihat dari hasil akhirnya. Antara nekat dan iman hasilnya terakhirnya berbeda. Ya. Ketika nanam gandum, ada rumput tumbuh, mereka dibiarkan tumbuh bersama-sama. Tetapi hasil akhirnya, ya, keluar bulir gandum atau tidak. Ada hasil yang indah atau tidak. Ya. Ini harus kita tahu, kita camkan ya. Ayo kita lihat lagi. Ayat 27. Matius 14 ya. 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku ini. Saya ingin ambil kata yang kedua. Tenanglah memang menenangkan bagi kita. Jangan takut. Tenanglah dan jangan takut. Itu satu hampir identik ya. Tenang, jangan takut. Tetapi yang saya tergelitik di sini, yang ingin memeriksa adalah kata-kata aku ini. Aku ini. Jadi Tuhan Yesus tidak menyebutkan akulah Yesus. Tidak. Beda. Ya, akulah ini. Kita baca bedanya. Dalam Kisah Rasul pasal 9, Kisah Rasul 9, Kisah Rasul 9 ayat 4 dan 5. Ini tentang pertobatan Saulus, ya. Ia rebah ke tanah, Saulus, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, jawab Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ada beda. Ngerti bedanya? Ketika bersama kepada murid-murid yang di tengah kesulitan gelombang, dia hanya mengatakan, aku ini. Tetapi di mata Paulus, di hadapan Saulus, ya belum Paulus, Saulus, dia mengatakan, aku ini Yesus. Ada perbedaan. Begini perbedaannya. Kenapa kok dikatakan aku ini? Aku ini. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa murid-muridnya ini hari-hari sudah kenal dengan Yesus. Sudah kenal dengan dirinya. Jadi dari jauh dia sudah mengenal, jangan takut, iki aku. Ya, nah seperti itu toh. Tetapi lain dengan Saulus, belum kenal sama sekali. Nah bagi kita yang hari-hari sudah kenal dengan Yesus, masa kita nggak kenal suara Tuhan? Ya, kita dengan bapak di rumah, orang tua kita, anak kita, ya ketok pintu. Siapa itu di luar? Aku pak. Ya sudah tahu toh papanya, orang tuanya. Demikian sebaliknya, papanya ketok pintu. Siapa itu? Aku. Tahu enggak? Tahu. Oh ini papaku yang ketok pintu. Oh ini anakku. Oh ini si ini. Sudah ada pergaulan yang akrab sehingga saling mengenal. Ya. Jadi mari kita yang sudah kenal Yesus sedemikian rupa, sudah berjalan dengan Yesus sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun. Kita mau peka dengan suara Tuhan. Kita mau tanggap dengan suara Tuhan. Sehingga Tuhan ketika mengatakan, ini aku, kita sudah mengenalnya. Tidak perlu, ini aku Tuhan Yesus yang selalu bersama denganmu. Tidak perlu lagi untuk murid-muridnya. Tetapi kalau untuk Saulus, diperlukan. Karena Saulus belum mengenal suara Tuhan. Kalau kita bertamu di rumah orang, yang jarang-jarang kita datang ke sana,
pasti memperkenalkan diri. Ketok pintu dari luar, dari dalam rumah mengatakan, siapa ya? Oh saya Joni, oh saya David, oh saya Daud, dan seterusnya. Jadi bagi kita, Tuhan adalah milik kita. Menjadi satu dengan Tuhan, sehingga tidak perlu lagi ketika Tuhan itu bersuara, kita kaget, kita bingung, siapa itu, jangan-jangan hantu. Ya, tetapi justru dengan dengar suara Tuhan, kita sudah kenal, ini suara Tuhan, ini bukan Tuhan, ini suara manusia. Ya. Makanya itu, ya. Ketika anak-anak Sulaiman kerajaannya dipecah, dia datang kepada orang tua-tua. Ya, Yerobeam datang kepada anak-anak. Tetapi justru suara anak-anak, suara teman sebayanya itu yang didengar. Celaka dia kalau dia dengar nasihat para tua-tua. Cerita Alkitab berbeda. Ya, dia akan panjang masa pemerintahannya. Ya, tetapi justru tidak mau dengar-dengaran nasihat yang benar menjadi celaka bagi hidupnya. Kita tentunya nggak mau ambil bagian dari itu. Tidak mau ambil bagian di situ. Kita mau panjang pengiringan kita kepada Tuhan. Selamanya bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, di sini ayat 28 sampai 29. Kembali ke Matius 14 lagi. Matius 14, demikian bunyinya. Ayat selanjutnya, ayat 28 sampai 29. Kata Yesus, 28 dulu, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat ini, ya, 3 ayat ini tidak kita temukan di Injil yang lain. Markus, Lukas yang juga ada di situ saat ada perahu ini diombang-ambingkan, juga mereka ini penulis-penulis Injil tidak menuliskan peristiwa ini. Dugaan saya, perkiraan saya, mungkin Lukas, Markus tidak melihat keadaan atau peristiwa ini. Mungkin dia juga sibuk mendayung karena kegelapan malam. Tetapi hanya Matius yang melihat kejadian ini dan menuliskannya. Ini perkiraan saya ya, perkiraan awam ya. Karena kalau di kapal ya, tengah malam di tengah samudra, kita nggak akan bisa melihat apa-apa, gelap. Pandangan kita hanya terbatas dari lampu kapal ini ke laut. Mungkin 4 meter, 5 meter, sudah selebihnya gelap, nggak tahu apa-apa, nggak lihat. Ya, mungkin keadaannya berbeda. Kejadian mungkin ini di sisi kiri perahu. Nah, Lukas, Markus di sisi kanan perahu, sehingga tidak melihat. Dan berjalan dengan cepat. Ketika Petrus orang yang berapi-api bersama dengan Tuhan. Dia begitu semangat mengikut Tuhan. Ya, sebentar mengatakan ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, siapa aku ini? Ya, Petrus menjawab, engkaulah anak Allah. Ya, ketika Yesus ditangkap, dia mengatakan, aku mau bersama denganmu di dalam penjara. Dan kemudian dengan berapi-apinya, dengan kemarahannya memotong telinga Malkus, seorang imam besar di situ, hamba imam besar. Ya, kepribadian Petrus ini begitu meledak-ledak, begitu bersemangat, berapi-api, tetapi seringkali ngawur. Ya, bahkan Petruslah yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali, dan Tuhan tahu
Jadi sebetulnya Tuhan itu tahu keadaan, perasaan, pemikiran para murid-murid. Demikian juga Tuhan tahu keadaan kita, di dalam kepikiran kita, di dalam tindakan kita. Apa maksud kita? Tuhan itu sudah tahu semua. Ya, makanya itu Tuhan katakan ketika Petrus ingin juga merasakan kuasa Tuhan, ingin juga merasakan keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam hal ini berjalan di atas air. Dia ingin dengan dalih, kalau engkau betul-betul Tuhan, suruh aku ke situ dan berjalan di atas air. Tuhan menuruti, datanglah. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus, juga kepada kita, untuk ambil bagian dalam tindakan-tindakan ajaib yang Tuhan perbuat. Ya, jadi kita mengiring Yesus bukan adem ayem, begitu, tetapi juga kita diberikan kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam ajaiban, tanda-tanda ajaib yang Tuhan mampu lakukan. Jadi kita lihat di tempat lain, orang lain mampu mendoakan yang sakit sembuh, ya, dan lain sebagainya, mampu memenangkan jiwa, mampu membawa orang susah, orang bingung kepada ketenangan dengan nasihatnya. Ya, ini tanda-tanda ajaib Tuhan juga harus kita rasakan. Kita boleh Tuhan berikan kesempatan. Jadi jangan selalu mengatakan, wah dia pintar doa kan, hamba Tuhan, nah dia kan punya kuasa, hamba Tuhan. Sama, kita juga hamba Tuhan. Ya, sekarang tindakan kita itulah. Ya, kesempatan Tuhan sudah berikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Petrus langsung menyambut. Dia dengan yakin, dengan iman. Ya, kita abaikan nanti akhirnya dulu. Ya, dengan imannya, dengan kepercayaannya yang berharap kepada Tuhan, dia juga mampu berjalan di atas air. Tanda ajaib itu boleh Petrus rasakan. Ya. Nah, tetapi di tengah perjalanan, gelombang begitu lihat, kegelapan malam, gelombang yang mengamuk, ya, yang belum tenang loh ya saat itu keadaannya, meskipun Tuhan sudah mendekat. Ya, ingat, Tuhan hanya mendekat, baru mendekat kepada perahu itu dan murid-muridnya. Nah, di situ kita lihat, ya, seringkali keadaan ini menjadikan kita tawar hati. Kegelapan malam, gelombang kehidupan menjadi tawar hati. Ya, mungkin Tuhan izinkan ada keluarga kita yang sakit berkepanjangan, kita jadi putus asa. Ya, jadi tawar hati, iman kita jadi lemah. Ya, pujian mengatakan, kalau iman kita bagai tembok roboh, kalau kita lemah tak berdaya, ya, ingat masih ada satu nama, yaitu Yesus. Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Yesus tidak jauh dari perahu yang diombang-ambingkan itu. Dia dekat. Ya, dalam Matius tadi 14, Tuhan mendekati mereka. Mendekati. Tadi sudah saya gambarkan keadaan kapal di tengah laut. Ya, lampunya, penerangannya hanya kelihatan 3 atau 4 meter jauhnya dari kapal itu. Nah, kalau Tuhan sudah kelihatan, berarti Tuhan itu dekat dengan kapal itu. Dengan perahu itu, bahkan perahu loh ini ya. Perahu, saya rasa kalau lihat perahu, di gambar-gambarnya di Alkitab, perahu di Danau Galilea itu, kalau malam mereka tidak punya lampu, hanya mengandalkan cahaya bintang, cahaya bulan, dan penglihatan manusia, visual manusia. Ya, jadi kita bayangkan betapa dekatnya Tuhan itu di atas perahu, dari atas perahu mereka. Tuhan itu sangat dekat dengan perahu kehidupan kita. Dekat sampai kita mampu melihatnya. Murid-murid mampu melihat Tuhan. Jadi sangat dekat. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya,
Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya, makanya itu pada ayat yang pertama tadi, ayat 22, Tuhan Yesus di tengah kecapeannya, setelah pelayanan sehari penuh sampai malam, dia menyendiri berdoa. Ya, dia rasakan ada kuasa di dalam doa itu, membawa mereka untuk tidak takut menghadapi gelombang, sehingga Tuhan mampu menghibur murid-muridnya. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, hasil dari doa Tuhan Yesus mampu menghibur. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menghibur sekitar kita? Mampukah kita menenangkan hati keluarga kita? Mampukah kita membawa mereka untuk tetap tenang, tetap jangan takut, bahkan mengenalkan kepada Yesus, tetap membawa kepada aku ini Yesus. Jadi tetap kepada Yesus, membawa keluarga kita, anak istri kita untuk tetap tenang, tetap ada dekat dengan Yesus. Ya, jangan malah membuat mereka tawar hati, mereka jadi malah lebih gelisah, mereka jadi lebih ketakutan. Ya, kita baca selanjutnya ayat 31. Kurang sedikit ya, ayat 30 masih ada ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya, lanjut aja 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. 30 akhir, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31, segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Ada suatu contoh teladan bagi kita. Ketika kita berseru, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31 awal dikatakan apa? Tuhan tidak mau menolong. Tidak. Tuhan digambarkan segera menolong. Ya. Jadi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang lambat. Yang bikin lambat itu mungkin keadaan kita, perbuatan kita. Yang membuat lambat itu mungkin doa kita. Yang membuat lambat itu ketidaksabaran kita. Seolah-olah pertolongan Tuhan itu lambat. Seolah-olah kita merasakan kapan pertolongan itu ada. Padahal Tuhan sudah memberikan gambaran. Ketika Petrus berseru, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Ya. Tuhan siap menjadi penolong kita. Tuhan siap membantu kita. Tuhan selalu ada di dekat kita. Dan dia segera membantu kita kalau kita berseru kepada Tuhan. Mungkin saudara kita siap membantu, tetapi ada kalanya sering berkata, loh aku dewe yang ini, aku yo susah. Nah, hanya Tuhan yang tidak pernah mengatakan, aku gak bisa menolongmu. Hanya Tuhan yang mampu berkata demikian. Dan hanya Tuhan yang mampu segera menolong kita di tengah gelombang, di kegelapan kehidupan. Ya, masa pandemi membuat pikiran kita jadi kacau, membuat ekonomi kita terganggu. Pelajaran anak-anak kalau saya lihat banyak bermainnya daripada ikut pelajaran dengan serius. Makanya ini ada satu pejabat atau bupati mengatakan, bagaimana mutunya nanti kalau anak ini lulus? Padahal pandemi ini masih diperkirakan mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Ya, kalau sekolah 2 tahun, 3 tahun sudah lulus, dengan posisi pelajaran yang seperti ini, apalagi ditambah anaknya yang gak serius, dipertanyakan, mutu lulusannya bagaimana? Nah, kita nggak mau peduli itu. Kita tetap berharap pada Tuhan. Ya, apapun keadaan kita, gelombang boleh datang, kegelapan malam boleh ada, tetapi kita punya Yesus. Nah,
Ayat 31. Segera Yesus menolong dan berkata, ini, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa bimbang? Kenapa ragu dengan kuasa Yesus? Mengapa menjadi tawar hati dengan kuasa Yesus? Kalau kita runtut, ya, peristiwa angin ribut dan masalah perahu ini, perahu yang diombang-ambingkan, ini adalah kejadian kedua. Kalau kita lihat Matius pasal 8, itu ada pernah mengalami seperti ini, angin ribut diteduhkan. Ya, tetapi bedanya pada pasal 8 itu Yesus ada di dalam perahu. Nah, ayat 4 pasal 14 Tuhan Yesus tidak di dalam perahu. Ini memberikan gambaran kepada kita, Tuhan ini ingin mendidik kita, mengajar kepada kita. Tuhan sudah memberi contoh pada pasal 8. Aku di situ, Tuhan ada di situ. Tetapi tidur. Ya, Tuhan berdiam. Murid-murid dibiarkan menghadapi gelombang. Tuhan ingin tahu apa tindakan mereka. Ya, begitu juga pada pasal yang ke-14 ini, angin ribut tapi Tuhan tidak ada di situ. Kunci masalahnya dua pasal pada peristiwa yang berbeda peristiwa ini, meskipun intinya sama, dalam perahu, di luar perahu, angin ribut, tengah malam, sama. Kuncinya adalah cari Tuhan atau tidak. Pasal 8, ketika Tuhan dibiarkan tidur, angin terus mengganggu. Roda kehidupan terus terombang-ambing. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, begitu juga pada pasal 14. Ketika berseru, tolonglah aku. Ya, dua-duanya sama, yang sama dua-duanya sama, yaitu mencari Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan, itu kesamaannya. Ya, peristiwa perahunya berbeda. Ya, malamnya sama, gelombangnya sama. Keadaan Tuhan Yesusnya di dalam perahu dan di luar perahu. Ya, tetapi yang satu yang sama, murid-murid itu cari pertolongan Tuhan, berserunya kepada Tuhan. Ya, mari, apapun peristiwa yang menggempur, yang menimpa kehidupan kita, satu jawaban, cari Tuhan, panggil Tuhan. Bukan cari Tuhan, kalau sudah lihat Tuhan malah berkata, itu hantu. Cari Tuhan, temukan Tuhan, dan panggil masuk. Ya, gini. Ya, kenapa dikatakan, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu-ragu? Ya, murid-murid kenapa dikatakan, kenapa engkau bimbang? Kenapa ragu-ragu? Kalau kita lihat ayat sebelumnya pada pasal 14 ini, ketika Tuhan Yesus itu ada di atas bukit mengajar, ya, Yesus tidak hanya mengajar, dia menyembuhkan orang yang sakit, ya, kemudian memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, yang dihitung laki-laki saja, yang makan banyak, dan memberikan makan sampai kenyang. Padahal Tuhan Yesus sudah menunjukkan kepada murid-murid betapa Tuhan Yesus itu berkuasa, mampu memberikan kesembuhan, ya, mampu memberikan makan kepada mereka sampai kenyang. Ya, kalau kita baca ayat ke-20 sedikit aja, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Sebetulnya ada juga peristiwa yang lain. 4.000 orang yang diberi makan, 4.000 orang laki-laki saja. Ya. Jadi tanda-tanda ajaib ini juga ada kalanya tidak membuat kita dekat kepada Tuhan. Ya, kita jadi sepertinya lupa, ya. Padahal mereka sebelum naik perahu sudah lihat kuasa Tuhan itu mampu memberikan kesembuhan, mampu memelihara kehidupan mereka.
Dengan contohnya diberi makan sampai kenyang. Ya, di sini bagaimana dengan kita? Ya, kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan sedemikian lama. Ya, mungkin kita dari lahir, dari anak-anak sudah dididik dengan kekristenan yang istilahnya yang kolot, yang keras. Apakah kita lupakan keajaiban Tuhan? Apakah kita lupakan pertolongan Tuhan? Jangan. Seberapa banyak, seberapa lama ukuran kekristenan, berapa bilangan tahun kekristenan kita, itu jangan membuat kita kecil hati. Wah ya enak, aku mulai cilik, ya, mulai muda, mulai anak-anak boleh merasakan sekolah minggu, kaum muda, akhirnya boleh ada kesempatan sekolah Alkitab, ya hidupnya bagus. Ya aku baru kenal Tuhan 2 tahun, 3 tahun. Tidak, jangan membuat kecil hati. Jangan mengkerdilkan arti kuasa Tuhan. Bilangan tahun itu tidak ada artinya di mata Tuhan. Yang terdahulu menjadi terbelakang, terkemudian yang kemudian bisa menjadi terdahulu. Jadi ukuran lamanya ikut Tuhan, di mata Tuhan tidak ada perbedaan. Semua sama. Kuasa Tuhan yang diberikan sama, pertolongan Tuhan yang diberikan sama. Ayo, kita mau menambah keyakinan kita, iman kita, ya, kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-30, 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ya, ini kunci pengiringan kita kepada Tuhan. Mau tidak kita membawa Tuhan masuk dalam kehidupan kita? Mau tidak kita membawa masuk Tuhan ke dalam rumah tangga kita? Mau tidak kita membawa masuk Tuhan di dalam pendidikan kita? Membawa Tuhan kepada kesehatan kita, kepada kebahagiaan kita. Ya. Kalau kita mau, ayat 30, lalu mereka naik ke perahu. Mereka semua, murid-murid maupun Petrus yang habis kecemplung ke laut bersama dengan Tuhan, semua masuk di perahu yang sama. Kalau perahu kehidupan kita ada hadirat Allah. Kalau perahu kehidupan kita ada Tuhan di situ. Hasilnya angin pun redalah. Ya, jadi perjalanan kehidupan yang tenang itu yang menjadi milik kita. Ya, itu sebabnya pada Amos pasal 9, ya, kurang lebih ayat 14, aku akan memulihkan, ya, aku akan memulihkan pondok Daud. Pondok Daud. Sukacita kita akan dipulihkan. Tuhan loh ini yang janji. Yang akan memulihkan itu Tuhan. Bukan jaminan pimpinan, bukan jaminan pembesar, bukan jaminan bos kita. Tuhan yang merencanakan. Akan memulihkan pondok Daud. Akan memulihkan sukacita kita. Pondok Daud itu menggambarkan sukacita, kegembiraan, pujian kita kepada Tuhan. Menggambarkan suatu nyanyian pujian kepada Tuhan. Jadi sukacita kita itu akan diperbaiki, dipulihkan. Ya, satu kali nanti. Mungkin tahun depan lagi. Kalau pandemi ini boleh berlalu, kita akan pulihkan. Kita bisa sama-sama tatap muka beribadah di sini. Kita perbaharui semangat kita. Ya, kita sudah melalui ujian. Ya. Gelombang-gelombang ujian sudah boleh kita lewati. Gelombang kehidupan boleh kita lewati. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Biduk rumah tangga kita, perahu kehidupan kita, pengiringan Tuhan, kita kepada Tuhan diperbaiki, maka ketenangan itulah yang akan kita dapat. Ya, inilah firman Tuhan, biarlah kita mau undang
Tuhan itu masuk ke dalam kehidupan kita. Gelombang kegelapan sekalipun, kalau ada Tuhan di situ, sukacita yang akan kita dapat, ketenangan yang akan kita dapat. Ya, kita baca ayat yang terakhir, Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat ke-6. Yakobus pasal 1 ayat ke-6, demikian bunyinya, Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayo, kita minta dengan iman kita. Kita jangan bimbang, jangan ragu dengan kuasa Tuhan. Ya, dikatakan kalau kita ragu, kita bimbang, minta sekalipun tidak akan mendapatkan. Jadi kita dengan ketetapan hati, dengan iman kita, hendaklah ia memintanya dalam iman. Iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang membawa apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Suatu janji yang indah. Ya, janji Tuhan itu untuk kita. Dan kita diwajibkan untuk mengikuti atau merasakan keajaiban itu. Itu sebabnya ketika Petrus ingin berjalan di atas air, Tuhan mengizinkan. Ayo, datanglah. Ya, jadi rugi kalau kita dalam pengiringan tidak pernah merasakan kuasa Allah, tidak pernah merasakan hebatnya Allah kita, tidak pernah merasakan pemeliharaan Tuhan. Rugi besar. Ya, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang demikian itu orang yang bagaimana? Yang bimbang. Ya, yang bingung, diombang-ambingkan oleh gelombang. Ya, mari pagi hari ini kita mau sama-sama perbaiki harapan kita. Kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki cara pengiringan kita kepada Tuhan dengan membawa masuk Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di pendidikan anak kita, semua pekerjaan kita. Bawa masuk Tuhan. Ya. Ajak serta Tuhan. Seperti Tuhan ada di dalam perahu itu. Tenang, angin ribut, redalah. Oh, sungguh suatu janji yang indah, suatu keadaan yang indah yang harus menjadi milik kita, yang harus kita rasakan. Ayo, kita angkat pujian, biar kita sama-sama meyakinkan bahwa firman Tuhan yang kita dengar ini adalah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
Bapa di sorga, meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini menjadi penuntun, menjadi penolong, bahkan memberikan kekuatan menghadapi keadaan dunia, menghadapi keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan apapun di dunia ini. Asal Engkau ada di dekatku, asal Engkau ada bersama denganku, tak akan ku bimbang, tak akan ku ragu. Biarlah pengiringan kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami bahkan boleh dikuatkan. Engkau sudah memberikan tanda-tanda ajaib. Kalau mampu memelihara orang demikian banyak, mampu meneduhkan angin ribut, gelombang sekalipun, kami yakin kami tidak salah punya Allah seperti Engkau. Kami yakin Engkau sendiri yang akan menuntun di hari-hari selanjutnya. Bersama dengan Tuhan kami aman. Bersama dengan Engkau Tuhan kami merasa teduh dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan terima doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus, akan hadir melawat kami dimanapun kami berada, baik suami istri, orang tua dan anak. Haleluya. Baik dalam pekerjaan kami, sekolah dan pendidikan anak kami. Haleluya. Akan mengalami pemulihan demi pemulihan, sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah terhibur, yang dalam kekurangan dicukupi. Bahkan api yang mulai redup dibakar kembali untuk menyala sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, kami kita panjatkan semua doa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku percaya